Bagus sekali. Akhirnya aku mendapatkannya. Para tamu yang terhormat, saya umumkan pernikahan paling dinantikan abad ini dalam sejarah negara Xia akan segera dimulai secara resmi. Sekarang mari kita sambut mempelai pria hari ini dengan tepuk tangan pewaris termuda keluarga Huo, yaitu Tuan Huo Chenzhou. Mari kita sambut dengan tepuk tangan mempelai wanita kita, putri keluarga Su. Saat ini, aku merasakan kebahagiaan dan antisipasi yang luar biasa. Nona Su Wan King. Huo Chenzhou, apa yang terjadi? Apa mempelai wanita hari ini bukan Su Bangxia tapi Su Wanqing? Tidak heran undangannya bilang putri keluarga Su. Jadi, selama ini ada rencananya ya? Kakak, terima kasih sudah ada datang ke pernikahan aku dan Chenzhou. Bahkan memberikan resep ramuan pemulihan 9 putaran hadiah seberharga ini. Su Bangxia. Wan King adalah wanitaku. Berani-berani yang kau sentuh dia? Kakak, sadarlah. Chenzhou selalu berniat menikahi diriku. Benar, yang selalu kucintai selalu adalah Wan King. Huo Chenzhou. Aku menghabiskan hartaku dan bersusah payah membantumu berkuasa. Begini caramu membalasku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Penjaga, bawa perempuan gila ini. Pergi dari sini. Huo Chenzhou, Su Wanqing, kalian tidak akan berakhir baik. Kurasa yang tidak akan berakhir baik adalah kau. Ayah, tolong aku. Lepaskan aku. Di kehidupan ini, aku kehilangan segalanya karena membantu Huo Chenzhou berkuasa. Jika ada kehidupan berikutnya, aku bersumpah akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Kenapa aku di sini? Ini hari sebelum pernikahan, saat aku mencoba gaun pengantinku. Mungkinkah aku terlahir kembali? Inilah hari di mana Huo Chenzhou membawa Su Wanqing pulang. Direktur Su, Direktur Huo sudah tiba. Dia juga membawa seorang wanita muda. Bangxia. Wan King, siapa kakakmu? Halo kak, Pada kehidupan sebelumnya, saat Huo Chenzhou membawa Su Wanqing pulang, dia tidak hanya membuatnya keluarga mengakuinya, tapi juga memaksaku menerimanya. Itulah yang memberi mereka kesempatan untuk mengkhianatiku. Bangxia, kamu sedang apa? Adikmu menyapamu. Direktur Huo pasti bercanda. Ibuku hanya melahirkan satu anak perempuan. Adik dari mana ini? Bangxia, Wan King baru saja dibawa pulang oleh orang-orang Direktur Su. Dia adik tirimu dari ayah yang sama. Oh, kamu sendiri yang bilang saudari tiri. Dari mana datangnya adik kandung ini? Bangxia, kamu biasanya yang paling pengertian. Ada apa denganmu hari ini? Ada apa? Sayang sekali aku tidak melihat wajah aslimu lebih cepat di kehidupan lalu. Aku harap aku bisa merobek topeng munafik pasangan ini sekarang juga. Namun, aku akan menahan diri. Sekarang bukan waktunya untuk putus hubungan. Jika ayah sudah menjemputnya ke rumah, aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun, menurutku hari ini Direktur Huo bukan hanya untuk membuatku berkenalan dengannya, kan? Wan King, kamu pulang dulu. Aku perlu bicara sama kakakmu.
Bang Xia, suruh mereka keluar dulu. Pergilah. Kamu tuh belum tahu siapa Ibu Wang King, kan? Ibunya berasal dari keluarga Li. Aku tahu. Keluarga Li yang mengurus badan pengawas obat. Dari mana kamu tahu? Tentu saja karena kau sudah bilang padaku di kehidupan sebelumnya. Ibu Wan King adalah anak di luar nikah keluarga Li. Belum lama ini, Wan King dan ibunya baru saja diakui oleh keluarga Li, tetapi belum diumumkan ke publik. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku mau mendapatkan surat nikah dengan Wan King hanya untuk pura-pura di depan keluarga Li. Kamu jangan khawatir, pada acara pernikahannya aku tetap akan menikahimu. Dalam hatiku, dia selamanya hanya adikmu. Aku tidak akan pernah terlibat hubungan apapun dengannya. Dalam badaiku, hanya kamu yang selalu kuakui. Mendapatkan surat nikah dengannya lalu menikah denganku? Huo Chenzhou, omong kosong seperti ini hanya kau yang mampu mengatakannya. Baik, aku setuju. Ada apa ini? Dia sama sekali tidak marah-marah, bahkan langsung setuju. Aku tahu obat baru keluarga Huo sudah lama tersendat di tahap peninjauan. Rapat pemegang saham Huo Group sebentar lagi. Obat baru ini sangat penting untukmu dan untuk keluarga Huo. Sekarang kau hanya butuh reputasi, lalu semuanya akan berjalan lancar. Bang Xia, kamu serius? Kamu sungguh paham situasi besar. Huo Chenzhou, di kehidupan sebelumnya, aku bodoh dan percaya kebohonganmu. Kini diberi kesempatan hidup kedua, aku akan pakai pernikahan ini untuk mengantarmu langsung ke neraka. Bagus, aku akan segera ajak Wan King mengambil surat nikah. Lalu aku udah kenapa langsung kembali untuk menyiapkan pernikahan kita. Pergilah. Seseorang. Pergi siapkan. Sejumlah dupa tidur tenang untukku. Baik. Sudah waktunya aku memilih suami baru untuk diriku sendiri. Paman kecil. Chenzhou tinggal di sisi lain. Nona Su, sepertinya Nona salah jalan. Tidak, orang yang kucari adalah kamu, paman kecil. Tepatnya, putra bungsu keluarga Huo, Huo Nangsing. Aku kebetulan dengar dari Huo Chenzhou bahwa Anda sudah bertahun-tahun menderita insomnia. Keluargaku punya warisan leluhur ibuku, yaitu dupa tidur tenang yang sangat manjur. Kamu pasti mau sesuatu dariku. Nona Su, langsung katakan saja. Aku ingin mengajak Anda untuk berbisnis. Bisnis? Tepatnya adalah tentang berbalik ke jalan yang benar. Semua orang tahu putra bungsu keluarga Huo lemah dan sakit-sakitan. Selama ini fokus merawat diri. Namun, hampir tak ada yang tahu bahwa saat Anda berusia 17 tahun, saat di Jalan Huaer di negara Miguo, yang lingkungannya kejam, Anda sudah punya reputasi. Anda sendiri yang mengatur merger perusahaan terbesar tahun itu. Nona Su. Bahkan tahu soal itu? Kalau tidak melakukan riset, mana berani aku datang menawarkan kesetiaan. Namun, apakah Anda benar-benar ikhlas dengan hal itu? Sekalipun tidak ikhlas, aku bisa apa? Kini, di keluarga Huo, siapapun yang bisa mendapatkan ramuan pemulihan 9 putaran dari Nona Su, dialah yang akan jadi pewaris keluarga Huo. Semua orang tahu bahwa Nona Su bertekad mendukung Huo Chenzhou. Apa yang mungkin bisa kulakukan? Asalkan Anda melakukan satu hal untukku, aku akan secara pribadi menyerahkan resep ramuan pemulihan 9 putaran kepadamu. Hal apa? Nikahi aku. Aku mau kau menikahi diriku. Tapi semua orang tahu bahwa lusa hari pernikahanmu dengan Huo Chenzhou. Jadi, pada hari pernikahan, kau harus datang. Jika anak bungsu keluarga Huo tidak bersedia, aku permisi dulu. Tunggu. Nona Su, sepertinya Nona salah paham. Huo Chenzhou tidak pantas untukmu. Aku akan datang ke pesta pernikahan.
Bagus. Serasi sekali. Yang hitam ini terlihat sangat bagus. Kakak, lihatlah. Ini foto pernikahan aku dan Chen Shao. Bagus kan? Ya, kan? Lumayan. Kalian berdua sama busuknya. Lumayan cocok. Apa katamu? Kurasa kau hanya iri hati saja. Kita sama-sama menikah ke keluarga Huo. Jangan lupa, aku yang punya surat nikah. Kau hanya seorang selir. Ayolah, jangan bicara seperti itu. Keluarga Huo adalah konglomerat besar. Banyak sekali berbagai keluarga terpandang yang ingin menjilat. Kini, dengan kalian kakak adik bekerja sama, bukankah itu lebih baik lagi? Ayah, pertama-tama, keluarga Su kita punya reputasi dan status. Kedua, keluarga ibuku adalah keluarga medis terbesar di negara Xia. Menurutmu, aku akan merendahkan diri menjadi selir? Adikmu hanya bicara sembarangan. Sebagai seorang kakak, kau tidak boleh menyimpan dendam padanya. Jadi, kebahagiaan dan pernikahanku harus diserahkan begitu saja padanya? Adikmu sudah sangat menderita. Sudah seharusnya kamu mengalah padanya. Ibu, apakah ibu melihat dari atas sana? Ini adalah suami yang ibu habiskan seumur hidup untuk mendukung dan membesarkannya, juga keluarga Su miliknya. Pada kehidupan sebelumnya, dia persis seperti itu, dengan dingin menyaksikanku dihina juga ditindas. Ayah, bantulah aku. Pada kehidupan kali ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, satu hari lagi. Aku sudah tidak sabar untuk segera menyingkirkan semua pengganggu yang ada di sekitarku ini. Direktur Su, tempat penampungan bantuan bencana sudah disiapkan dengan baik. Besok Anda menikah. Lebih baik kita pulang dahulu. Jangan buru-buru. Masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ayo kita periksa. Berdasarkan informasi dari kehidupan sebelumnya, Huo Chenzhou berada pada saat ini, dan di tempat ini juga melakukan transaksi kedua. Jangan bawa lagi obat-obatan yang tidak jelas asalnya ini. Jika terus begini, cepat atau lambat akan bermasalah. Kamu sudah mengambil bagian keuntunganmu. Sekarang, mau tidak mau, kamu tidak punya pilihan. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Batch obat bantuan bencana ini di pembukuan tertulis bernilai 30 juta RMB. Kalian bisa mendapatkan komisi 20 juta RMB. Itu 5 juta lebih banyak dari sebelumnya. Direktur Huo, apakah Anda puas? Istriku, Pak Faisman menurut Su. Direktur Liu benar-benar dapat diandalkan. Mempercayakannya dengan proyek besar seperti ini, kelak pasti tidak akan salah. Baik, aku akan meti ke Timur. Bukti diamankan. Huo Chenzhou, Su Wangqing. Pada pesta pernikahan besok, aku akan menghancurkan kalian sepenuhnya. Peng Xia, apakah kamu tahu? Aku sangat bahagia hari ini. Karena akhirnya aku bisa menikahi wanita yang paling kucintai. Kalau saja aku belum pernah mati sekali, Huo Chenzhou, aku mungkin benar-benar tertipu lagi oleh kata-kata manismu. Bang Xia, pernikahan kita sebentar lagi akan dimulai. Kau masih tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Menyerahkan resep ramuan pemulihan 9 putaran kepada diriku adalah bukti terbaik. Lagi pula, pada kehidupan ini, rencana Huo Chenzhou sudah dimajukan. Jangan buru-buru. Aku berencana untuk menyerahkannya langsung padamu di depan semua tamu. Dengan begitu, itu akan benar-benar mewakili kepercayaanku yang mutlak padamu. Bahkan, kali ini, aku sudah menyiapkan 3 hadiah untukmu. Nanti juga kau akan tahu. 3 hadiah ini merupakan 3 surat kematianmu. Begitu aku selesai memberikannya, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kak Chenzhou,
Semua tamu sudah datang. Kalau terus berlama-lama, orang-orang akan mengira bahwa kakak tidak sopan. Banisia. Kalau begitu, aku tunggu di luar. Iya kak, kau juga harus cepat-cepat. Kau adalah bintang utama hari ini. Semua mata tertuju padamu. Baiklah. Kalau begitu, nanti kau berdiri di samping. Untuk saksikan baik-baik. Kak Chenjo, ayo kita pergi. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Bangsia, acara pernikahan akan segera dimulai. Kamu masih tidak mau percaya padaku? Asalkan kamu serahkan resep ramuan pemulihan 9 putaran kepada diriku. Aku bisa mewarisi grup Huo, kamu juga bisa mewujudkan wasiat terakhir ibumu dan pakai resep ini untuk selamatkan lebih banyak orang. Kalau mau aku serahkan resepnya, boleh saja. Tapi, kamu harus ulangi janji awalmu. Di depan semua orang. Hei, Bangsia, bisakah kamu jangan lakukan hal kekanak-kanakan seperti ini? Kalau kamu tidak mau, pernikahannya batal. Baiklah. Kulisan mencegutikanmu. Su Bangsia, tunggu saja nanti. Begitu aku dapat resepnya, aku akan membereskanmu. Bangsia. Kelak, aku akan jadi suami yang baik dan memanjakan kamu menjadi putri paling bahagia di dunia. Dimanjakan oleh Direktur Huo yang tampan dan kaya juga penuh kasih sayang. Pria yang luar biasa seperti itu. Nona Su benar-benar sangat beruntung. Bangsia. Kelak, aku akan jadi suami yang baik dan memanjakan kamu menjadi putri paling bahagia di dunia. Subansia, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Semakin kamu sombong sekarang, semakin kamu akan dipermalukan nanti. Huo Chenjo. Bagus. Akhirnya Giu, Mes dapat Kenya. Para tamu yang terhormat, saya umumkan pernikahan paling dinantikan abad ini dalam sejarah negara Xia akan segera dimulai. Mari kita tepuk tangan menyambut mempelai pria hari ini, pewaris termuda keluarga Huo, yaitu Tuan Huo Chenjo. Kita juga ucapkan selamat pada mempelai wanita, putri keluarga Su, yaitu Nona Su Wangking. Mengapa jadi Su Wangking? Bukannya tadi bilang dia mau menikah dengan Su Bangsia? Kakak, terima kasih sudah datang ke pernikahan aku dan Kak Chenjo. Bahkan juga memberikan resep ramuan pemulihan 9 putaran. Namun, kini sudah tidak ada urusanmu. Kau sudah boleh pergi. Kenapa aku harus pergi? Karena yang punya surat nikah bersama Kak Chenjo itu aku. Aku ini Nyonya Huo. Kalau tahu diri, pergi sekarang juga. Aku tidak mau dengar omong kosongmu di sini. Aku mau dengar Huo Chenjo bilang sendiri kepadaku. Huo Chenjo, bagaimana? Wan King benar, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Yang aku cintai hanyalah Wan King. Apa mereka hanya memanfaatkan Nona Bangsia? Mengapa bisa ada pria yang setega itu? Su Wan King ini juga bukan orang baik. Dia dan Huo Chenjo sungguh pasangan serasi. Kak Chenjo, Su Bangsia, apa yang kau sombongkan? Kini, resep ramuan pemulihan 9 putaran sudah ada di tanganku. Aku bisa dapatkan apapun yang kuinginkan, apapun yang aku mau. Omongan-omongan orang lain tidak ada artinya untukku. Kau yakin resep ramuan pemulihan 9 putaran ini tidak ada masalah? Apa? Aku jelas sudah memeriksanya. Tidak mungkin salah. Mengapa bisa begini? Mengapa bisa begini? Resep ramuan pemulihan 9 putaran seharusnya punya 9 bahan. Mengapa hanya tercantum 8? Tentu saja karena kau tidak layak mendapat resep kakekku. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Dasar kurang ajar. Beraninya kau main-main denganku.
Ayo, cekik aku. Cekik aku, lalu kau takkan pernah mendapatkan bahan terakhirnya. Aku butuh resep ini untuk mengukuhkan posisiku sebagai pewaris keluarga Huo. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya sekarang. Subangsia. Aku harus bagaimana agar kau berikan resepnya? Sederhana saja. Buat aku senang. Tampar wanita ini beberapa kali. Lalu suruh dia berlutut dan memohon padaku. Kak Chenjo, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya memanfaatkanmu untuk balas dendam padaku. Dia tidak akan memberimu resepnya. Kalau begitu, biarkan Kak Chenjomu yang tercinta yang memutuskan sendiri. Kesempatanmu hanya satu kali. Jangan menyesal kalau kau lewatkan. Dasar kurang ajar. Beraninya kau memecah belah kami berdua. Aku akan mencabik mulutmu. Cukup ributnya. Kak Chenjo, bukankah kau paling menyayangiku? Su Wangking, kau benar-benar tidak paham pria. Jika Huo Chenjo bisa meninggalkanku begitu saja demi kau, tentu saja dia juga bisa meninggalkanmu demi kepentingannya sendiri. Wan King, demi diriku. Demi masa depan kita. Pergi minta maaf padanya. Aku... Cukup. Dasar anak durhaka, beraninya kau menindas adikmu. Hari ini ayah akan memberimu pelajaran. Saat Huo Chenjo dan Su Wanking menindas diriku, kau tidak peduli. Sekarang, Su Wanking baru sekali ditampar. Kau langsung buru-buru membelanya. Benar-benar ayah yang baik ya? Dia kan adikmu. Walaupun dia berbuat salah, kau harusnya bisa memaafkannya. Kesalahan Su Wanking bukan hal yang bisa dimaafkan begitu saja. Jangan sampai nanti keluarga Su ikut terseret, baru kau menyesal. Maksudmu apa? Subangsia, apalagi yang kamu mau? Huo Chenjo, ini hadiah keduaku untuk dirimu. Selamat bahagia atas pernikahan kalian. Jangan bawa lagi obat-obatan yang tidak jelas asalnya ini. Jika terus begini, cepat atau lambat akan bermasalah. Kamu sudah mengambil bagian keuntungan terakhirmu. Sekarang, mau tidak mau, kamu sudah tidak punya pilihan. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Nilai di pembukuan adalah 30 juta RMB. Kalian bisa dapat komisi 20 juta RMB. Itu 5 juta lebih banyak dari sebelumnya. Astaga, Direktur Huo dan Su Wangking diduga menggunakan dana bantuan bencana untuk membeli obat-obatan yang tidak jelas asalnya dan menerima komisi gelap yang besar. Kalau ini terbongkar, pasti bisa dipenjara minimal 10 tahun. Keluarga Huo dan keluarga Huo pasti dalam masalah. Semuanya, jangan tertipu video ini. Video ini semua diedit oleh Subangsia menggunakan AI. Betul. Su Banzia melakukan ini karena Kak Chenjo meninggalkannya, sehingga dia sengaja memfitnah kami. Video ini palsu atau tidak, nanti kalian akan tahu saat polisi tiba di sini. Apa? Kau melapor polisi? Dasar kurang ajar, beraninya kau melapor polisi. Bagaimana? Hadiah kedua ini luar biasa, kan? Kak Chenjo. Wanita ini mau kita mati. Jangan biarkan dia lolos. Dasar Sreni Itiberchin. Aku tak pernah menyangka pikiranmu begitu licik. Pikiran licikku juga dipaksakan karena kalian. Kau sudah menghancurkanku seperti ini. Apa kamu puas sekarang? Jangan lupa, kau bisa menikah ke keluarga Huo. Karena sudah diatur ibumu sebelum dia meninggal. Namun, sekarang kamu sudah menyinggung keluarga Huo kami. Menurutmu apa peluangmu untuk menikah ke keluarga Huo sekarang? Dengan melakukan ini, kau membuat ibumu tidak bisa istirahat dengan tenang. Huo Chenjo, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu percaya diri. Keluarga Huomu punya lebih dari satu anak laki-laki. Siapa lagi yang bisa kamu nikahi di keluarga Huo? Dulu, untuk membantuku, kamu berhasil menyinggung bibi kedua dan paman ketigaku. Bahkan jika adik-adikku mau menikahimu demi resep itu, tetapi begitu kamu menikah masuk, mereka akan membuat hidupmu sengsara. Aku tidak bicara tentang adik-adikmu. Aku bicara tentang paman kecilmu, Huo Nangsing. Hahaha. Paman kecilku? Kau bercanda. Paman kecilku mana mungkin menikahi istri keponakannya sendiri? Kita berdua sekarang tidak punya hubungan apa-apa. Kenapa aku tidak boleh bersamanya? Semua orang tahu paman kecilku mundur dari kehidupan publik bertahun-tahun lalu karena alasan kesehatan. Bagaimana mungkin dia menikahi seseorang yang belum pernah dia temui, bahkan yang sudah kubuang? Aku akan menikahinya.
Huo Chenzhou, apakah kau menyukai hadiah ketigaku ini? Apa yang terjadi? Bukankah paman kecil tidak enak badan dan sedang merawat diri? Mengapa sekarang dia terlihat segar bugar? Wan King, jangan khawatir. Meskipun paman kecil orangnya santai, tapi dia tetap orang yang lebih tua. Karena dia datang ke pernikahan kita, artinya kelak semua keluarga kaya akan tahu kalau kamu adalah istri sahku. Baik, Subangsia, hari ini bahkan paman kecilku datang. Ini menunjukkan bahwa tetua keluarga Huo sudah mengakui keberadaan Wan King. Jadi berhentilah membuat keributan. Kalau tidak, aku pun tidak bisa menjaminmu. Paman kecil. Aku senang paman kecil bisa datang hari ini. Melihat paman sehat-sehat. Sungguh baik sekali. Ini adalah surat nikahku dan pamanmu. Bagaimana? Apakah fotonya bagus? Apa? Kapan? Sekarang, aku dan paman kecilmu sudah jadi suami istri secara legal. Keponakan tersayang, sudah lihat baik-baik? Ini Jaden Tak Menken. Berikan surat nikahnya. Jangan menyentuh apapun yang tidak seharusnya kau sentuh. Berantakan sekali. Aku akan pulang beristirahat. Besok adalah perjamuan keluarga Huo. Aku akan kirim orang untuk menjemputmu. Subangsia. Semua yang terjadi hari ini sudah kau rencanakan semuanya dari awal, kan? Kau ingin menggunakan pengkhianatan untuk membalas dendam padaku. Dari semua orang, kau pilih paman kecilku. Huo Chenzhou, orang yang selingkuh duluan adalah dirimu. Subangsia, kau benar-benar jadi berani. Baru saja dicampakkan cucu tertua keluarga Huo, langsung menempel ke putra bungsu keluarga Huo. Siapa sangka putri tertua keluarga Su adalah orang seperti ini? Huo Chenzhou, saat ini aku adalah bibi sahmu. Dengan banyak tamu di sini, kusarankan sebaiknya kau perhatikan tingkah lakumu. Kalau tidak, yang akan hilang adalah reputasi keluarga Huo. Kau... Adikku, hari ini memang masih hari pernikahanmu. Kakak berharap pernikahanmu dengan keponakanku bahagia. Kau mungkin tidak begitu bahagia hari ini. Huo Chenzhou, kau dicurigai menjalankan bisnis yang berurusan dengan obat-obatan asal tidak jelas. Kau perlu ikut dengan kami. Kau berani sekali. Kak Chenzhou, Subangsia, tunggu saja. Ayahku tersayang, bagaimana dengan Anda? Huo Chenzhou, Su Wangking. Kalian pikir ini sudah selesai begitu saja? Ini baru permulaan. Ibu. Ibu. Kau tidak mau memilih Subangsia yang ibu sungguh-sungguh pilihkan untukmu. Kau malah memilih bergaul dengan anak haram itu. Lalu sekarang, polisi langsung menyerbu ke acara pernikahan untuk menangkap orang. Untungnya sebelum ini, ibu tidak beritahu keluarga Huo tentang pernikahanmu yang berantakan ini. Hanya kerabat dan teman keluarga Su yang hadir. Kalau tidak, nama baik keluarga Huo sudah pasti kau hancurkan sepenuhnya. Soal dana obat bantuan bencana itu, kalau sampai kakek tahu semua usahamu di dalam keluarga Huo selama ini akan sia-sia belaka. Ibu, hanya 20 juta saja kok. Kau bilang itu hanya 20 juta RMB. Kapan wawasanmu menjadi begitu picik? Itu uang untuk obat bantuan bencana. Berani-beraninya kau berniat menyentuhnya. Masalah ini sudah ibu uruskan untukmu. Anak haram itu kalau kau tidak bisa mengendalikannya, jangan salahkan ayah dan ibu. Jadi tega karena menganggapmu bukan anak kami lagi. Aku paham. Ibu. Subangsia, kau memang luar biasa, bahkan berani melaporkan ke polisi. Akulah yang paling berpeluang mewarisi keluarga Huo. Siapa yang berani menangkapku?
Keluarga Su memang licik. Mau menikahkan kedua putrinya ke keluarga Huo. Main aman ya. Bukan begitu, Kak Chen Hao. Hanya kau yang ada di hatiku. Insiden ini sudah menggoyahkan posisiku di keluarga Huo. Jadi resep ramuan pemulihan 9 putaran. Kak Chenjo, tenang saja. Bagaimanapun juga, pasti akan kudapatkan untukmu. Ayah pasti akan membantuku. Subangsya. Ayah, pikir dahulu sebelum marahi aku. Sekarang aku adalah istri Huo Nangsing. Aku ayah kandungmu, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Apa salahnya memarahimu? Sejak kapan kamu jadi sok istimewa? Ditegur sedikit saja sudah tidak terima. Kau menikah dengan Huo Nangsing, mengapa tidak bilang dengan ayah? Kalian berdua bersaudara, menikahi paman dan keponakannya dalam waktu bersamaan, bahkan membuat keributan di pernikahan yang sama. Kurasa kau sungguh tidak tahu malu. Memangnya kalau aku beritahu, apa ayah bisa membatalkan pernikahan Su Wangking? Tapi kamu tidak perlu sampai mencuri perhatian di pernikahan adikmu. Jadi, masih saja tentang Su Wangking. Jika ayah begitu tidak senang, maka malam ini di acara makan malam keluarga Huo, ayah bisa bilang sendiri ke kakek Huo. Bilang kalau ayah tidak setuju pernikahanku dengan Huo Nangsing. Kalau nanti ayah sampai menyinggung kepala keluarga Huo, aku bersiap menemani ayah memulai dari nol lagi. Bangsia, kau lahir dari keluarga dokter, kau memahami aturan keluarga kaya. Hari ini, kamu melapor polisi, tidak peduli reputasi keluarga Huo. Menurutmu keluarga Huo akan memperlakukanmu seperti apa nanti? Aku tahu keluarga Huo bisa menutupi ini, makanya aku berani bicara. Sekarang, aku bukan cuma putri sulung keluarga Su. Aku juga penerus Ye Medical. Aku yakin keluarga Huo mengerti bobot dari masalah ini. Aku lelah, ayah. Kalau tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Kakak ipar sudah sepenuhnya menutupi masalah tentang Huo Chenjo. Kakek juga pura-pura tidak tahu. Namun di acara makan malam keluarga, ia akan mengumumkan keikutsertaanku di grup. Bansia, yang kamu lihat sekarang baru permukaan dari keluarga konglomerat. Apa kamu yakin mau terjun ke dalamnya? Hanya dengan mendapatkan lebih banyak kekuasaan, aku baru bisa mengubah dunia yang buruk ini. Ini bukan hanya wasiat terakhir ibuku, tapi juga tujuan hidupku. Bansia, jalan ini tidak akan mudah, meskipun kita sudah menikah, tetapi aku khawatir tidak bisa banyak membantumu. Untuk acara makan malam keluarga, kamu perlu persiapkan dengan baik. Kamu sudah membantuku menyelesaikan langkah penting. Untuk sisa perjalanan, aku akan melangkah dengan hati-hati. Tuan Huo, penampilan Anda hari ini benar-benar prima. Dupa tidur nyenyak dari Nyonya benar-benar luar biasa. Aku juga berpikir begitu. Nyonya memang bintang keberuntungan Anda. Untuk makan malam keluarga hari ini, nanti kamu jemput Nyonya. Aku akan menjemput ibu. Baik. Dasar anak nakal, sudah lupa sakitnya begitu lukanya sembuh. Susah payah bisa tidur nyenyak, kenapa sekarang minum teh lagi? Ibu saja tahu kualitas tidurku sudah membaik. Masa tidak boleh menikmati teh pilihan ibu sedikit saja? Kalau kamu suka, bawa saja semuanya. Jangan bertele-tele di sini, ada urusan apa? Ibu, gadis dari keluarga Su itu hari ini mohon ibu melindunginya. Baru saja merebutnya dari keponakanmu, sekarang sudah melindunginya? Ibu, gadis keluarga Su itu memang sangat membantuku. Dulu, saat kesehatanku buruk, aku membiarkan Huo Chenjo bertindak semaunya. Tapi sekarang, dia membantuku menyingkirkan rintangan terbesar. Ibu tahu sendiri kemampuan putra ibu sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Huo Chenjo menghancurkan keluarga Huo. Ini masihkah anakku yang dulu tidak mau ikut campur urusan dunia? Mengapa ibu merasa kamu tiba-tiba menjadi sangat ambisius karena ingin membantu gadis dari keluarga Su itu? Ibu, aku akui, gadis keluarga Su itu pintar, berani dan penuh tekad. Tapi aku melakukan ini juga untuk ibu, untuk pondasi yang dibangun keluarga Huo turun-temurun. Baiklah, ibu sudah tua. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Ibu percaya padamu. Pak, lihat, dulu Nangsing menolak mencari istri. Tapi sekarang dia bertemu Bangsia. Mereka sudah dapat surat nikah dan kesehatannya membaik. Bukankah ini yang disebut jodoh yang ditakdirkan?
Bangsia sayang. Wah, Ibu. Bukankah ini set dari tahun ini lelang musim semi? Anting dan kalung mutiaranya? Astaga, harganya lebih dari 40 juta. Nangsing, sepertinya Ibu sangat senang dengan istrimu. Ini, kamu suka? Terima kasih, Ibu. Aku suka. Aku cuma berpikir set ini terlihat sangat anggun. Aku menyimpannya untuk pernikahanmu, untuk keberuntungan, agar kamu bisa memberikanku cucu segera. Bu, kan ibu ingin punya cucu laki-laki. Chenjo kan ada di sini. Lihat dia bahkan bawa istri cucu ibu. Ibu jangan pilih kasih. Halo kakek, halo nenek, halo paman, halo bibi, halo om. Kak, bukankah menantu perempuanmu dari keluarga Su? Kenapa waktu ketemu kakaknya sendiri, dia malah enggak nyapa? Iya, mungkin dia bingung harus manggil apa. Oh, anak ini masih muda. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri, itu wajar-wajar saja. Lagian dari kakak jadi bibi, kita harus kasih waktu ke generasi muda buat membiasakan diri. Chenjo. Wan King, enggak nyapa bibimu? Halo bibi. Istri Chenjo, nenek punya sesuatu di sini yang cocok banget buat kamu. Nenek mau kasih ini ke kamu. Kotak perhiasan yang terlihat antik sekali. Jangan-jangan isinya barang antik yang berharga? Ini adalah ajaran keluarga Huo. Salinan tulisan tangan kesayangan nenek. Hari ini nenek berikan padamu. Pelajari baik-baik dan pahami aturan keluarga Huo. Terima kasih nenek. Akan saya jaga baik-baik. Kenapa? Kenapa? Kita akan sama-sama menikah masuk keluarga kaya. Subansia dapat batu permata berharga dari lelang. Saya malah dapat buku aturan usang ini. Subansia, kenapa kamu harus saingin aku dalam segala hal? Nangsing, usiamu sudah saatnya untuk menetap dan membangun karir. Sekarang kesehatanmu sudah pulih, urusan grup adalah hal yang harus mulai kau tangani. Sekarang masih ada waktu sebelum makan malam keluarga dimulai. Ikut aku ke ruang belajar. Aku akan beritahu kamu tentang bisnis inti grup. Baik. Aku segera kembali. Kakak ipar, sekarang adik kita sudah sehat lagi, dan dia bergabung dengan grup. Dia akhirnya bisa berkontribusi untuk keluarga Huo. Mulai sekarang, Chenjo bisa mengikuti pamannya dan belajar seluk-beluk bisnis. Ya, ini sangat melegakan akhirnya melihat Nangsing sehat lagi. Kakak sulungmu dan aku bisa tenang sekarang. Meskipun Chenjo kita adalah pewaris keluarga Huo, tapi dia masih muda bagaimanapun juga. Dia seharusnya mengikuti pamannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Seingat aku, Chenjo belum mendapatkan resep eliksir Taekwondo 9 Revolutions kan? Memanggilnya pewaris sekarang. Mungkin agak terlalu dini menurutmu, lagi pula menghitung ayam sebelum menetas bukan ide yang baik. Masih lebih baik daripada wanita. Kau tidak akan pernah cocok memimpin keluarga Huo. Kak kedua, kurasa tidak ada hal lain di sini. Ayo kita pergi. Jadi, sepertinya setiap orang di keluarga Huo punya agenda masing-masing. Mungkin membantu Huo Nangsing mendapatkan posisi pewaris keluarga untuk memenuhi keinginan terakhir ibu tidak akan terlalu sulit. Paman, kau janji padaku kau akan membujuk Bangsia untuk menceraikan adikmu. Kau ingkar janji. Berarti Subangsia. Aku adalah ayah kandungmu. Aku memberimu kehidupan dan membesarkanmu. Apa salahnya memarahimu beberapa kali? Ayah, baik Su Wangking maupun aku akan menikah dengan keluarga kaya. Harusnya ayah senang. Dulu, Huo Nangsing, karena alasan kesehatan, tidak pernah terlibat urusan keluarga. Sekarang dia sudah sembuh, dan Tuan Tua Huo selalu memanjakan anak bungsunya. Huo Nangsing bisa saja jadi orang yang berkuasa. Tapi... Tidak ada tapi.
Katakan padaku, mana yang lebih penting, anak harammu atau kehormatan dan warisan keluarga Su. Jangan lupa, telur jangan ditaruh dalam satu keranjang. Itu yang ayah ajarkan padaku. Tuan Muda Huo, aku sudah berusaha semampuku. Cuma anakku yang tak tahu terima kasih ini tidak mau mendengarkan alasan. Bagaimanapun juga, dia bersikeras bersaing dengan Wan King dan menikahi pamanmu. Kalau anak sudah besar dan tidak mau mendengar, apalagi yang bisa kami orang tua lakukan? Jadi maksudmu, Bang Xia masih cemburu karena aku tidak memberinya status yang layak, tapi dengan buru-buru menikahi pamanku. Sekarang sulit baginya untuk kembali padaku. Kau si licik tua, kau kira aku tidak tahu kau sedang bermain dua kaki? Situasinya sudah jelas. Mengapa aku harus menyinggung Huo Nangsing demi dirimu? Anak bungsu dan cucu tertua keluarga Huo sekarang adalah menantuku. Keluarga suku sekarang bisa jadi keluarga bangsawan terkemuka. Melakukannya sendiri tidak seru. Melihat mereka saling menghancurkan justru paling menghibur. Lagi lihat apa? Kelihatannya seru banget. Aku lihat 2 jangkrik di sana, lompat-lompatan. Lucu ya? Memang seru ya. Hei, kamu masih dalam masa pemulihan, nggak boleh minum. Apa kata istriku? Su Bang Xia, berani-beraninya kamu menggoda adik iparku di hadapanku. Kamu benar-benar nggak menghormatiku. Chen Zhou, Wan King akan cari cara untuk dapetin resep itu buat kamu. Aku cuma berharap. Berharap apa? Aku berharap aku bisa selalu berada di sisimu, Chen Zhou. Ya dare to digancu performamu. Kak, anting mutiara Dongju kakak besar sekali. Dan kalung ini... Bukannya keluarga Huo juga memberi kakak hadiah? Sudah, jangan lanjut. Su Bang Xia, jangan pikir hanya karena sekarang kakak sudah menikah dengan paman bungsu keluarga Huo, kakak bisa menginjak-injak aku. Aku dengar paman bungsu keluarga Huo sejak kecil sudah sering sakit. Sekarang mungkin terlihat sehat, tapi siapa tahu itu cuma lonjakan terakhir sebelum akhir. Kalau saat itu tiba, kakak pasti masih akan memohon pada aku dan Chen Zhou untuk menyelamatkan kakak. Su Wang King, daripada mengancam di sini, kenapa tidak pergi mengadu ke kakek Huo? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aduh kak, maafkan aku. Aku tidak sengaja, kak. Aku tahu aku salah di masa lalu. Tapi kakak tidak bisa begitu saja menolak aku kesempatan untuk menjelaskan. Su Wan King, ini adalah pesta keluarga Huo. Beraninya kamu? Kak, jangan khawatir. Barang ini cuman afrodisiak, bukan racun. Aduh kak, ada apa dengan kakak? Kakak tidak enak badan? Biar aku antar kakak pulang. Nyonya baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak lihat aku sedang bicara dengan Nyonya? Nyonya, ibu tua menyuruhku mengawasi Nyonya. Aku perhatikan, Nyonya terlihat agak tidak enak badan. Jadi aku datang untuk memeriksa. Ibu tua, gaunku basah. Bisa tolong antar aku ke ruang santai? Tentu Nyonya, silakan lewat sini. Su Bang Xia, sudah kuduga kau akan waspada. Kalau kau ketahuan diranjang bersama orang lain, nanti lihat saja bagaimana kau bisa sombong di depanku. Wangi sekali. Tunggu, ruang santai biasanya di lantai atas. Kenapa? Kau membawaku ke taman? Ada yang tidak beres. Kalau ibu tua ingin seseorang mengawasiku, dia akan mengirim kepala rumah tangga. Mengapa? Nyonya, kita hampir sampai. Biarkan aku membantumu. Berpakaian seperti pelayan? Kau ternyata Bang Xia. Ketika bertemu dengan Huo Chen Zhou, apa kau sudah gila? Bang Xia, aku tahu kau masih mencintaiku. Tinggalkan saja pamanku.
dan masa lalu kita lupakan. Mencintaimu? Orang yang kucintai adalah Huo Nangsing. Kalau tidak, aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak akan mengurus surat nikah bersamanya. Su Bangxia, kau harus tahu kapan harus berhenti dengan omong kosong ini. Hubunganku dengan Wan King hanya untuk pura-pura. Tapi kau sudah mengajukan saya untuk menyakitiku. Bangxia, selama bertahun-tahun ini, kau selalu ada di sisiku, memberiku nasihat, membantuku merekrut talenta, dan melakukan segala macam kegiatan amal atas namaku. Kau sangat mencintaiku. Mengapa kali ini kau tidak mau menyerah padaku? Tentu saja, aku tidak akan menyerah. Di kehidupan sebelumnya, aku menyerah, dan itu merenggut nyawaku. Sekarang aku diberi kesempatan kedua. Mana mungkin aku membiarkanmu dengan mudah. Huo Chenzhou, aku memang pernah mencintaimu. Aku membantumu. Karena kupikir setelah kau menjadi kepala konglomerat itu, kau bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Agar semua orang bisa mendapatkan akses kesehatan yang adil. Apa? Tapi kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Kau bersaing dengan rakyat untuk mencari keuntungan. Demi keinginan egoismu sendiri, kau menjadi serakah tak terpuaskan. Kau hanya orang jahat. Pedao Asri. Semua ini untuk impianmu yang konyol dan naif itu. Su Bangxia, kau bukan naif. Negara ini memiliki ratusan juta penduduk. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan melihat keadilan yang kau sebut-sebut itu? Tanpa hak istimewa, bagaimana mungkin konglomerat, keluarga kaya, lingkaran-lingkaran yang telah diturunkan selama berabad-abad ini terus bertahan? Su Bangxia, kalau saja kau mau bersikap baik dan mendengarkanku, setelah aku mewarisi grup Huo, aku bahkan mungkin mengizinkanmu melanjutkan kegiatan amalmu yang menggelikan itu. Mimpi. Su Bangxia, kau adalah wanitaku. Jika aku tidak bisa memilikimu, pamanku juga tidak akan mendapatkannya. Kau dan keluarga Huo akan menjadi milikku. Lepaskan aku, Huo Chenzhou. Nenek, saya tidak sengaja menumpahkan anggur pada kakak. Saya ingin pergi bersamanya untuk ganti baju, tapi dia tidak mengizinkan saya. Lalu saya melihat seorang pelayan juga menumpahkan anggur pada Chenzhou. Dia menawarkan untuk membawanya ganti baju juga. Ketika pelayan itu pergi, dia menjatuhkan sebuah jepit rambut. Kakak selalu memakai jenis ini. Apakah kamu pikir dia dan Chenzhou mungkin... Nona Su, kakakmu dan anakku sudah menikah. Kamu tidak bisa begitu saja mengarang cerita. Nenek, saya bersumpah, saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak mengarang apa-apa. Hanya saja, Nenek, tolong demi kakak, atas semua pengabdiannya, jangan salahkan dia. Kakak, saya akan memastikan semua orang melihat perilaku memalukanmu. Baru kemudian saya bisa menyeretmu dari langit dan meninggalkanmu membusuk di lumpur. Kakak, ini adalah pesta keluarga Huo. Semua keluarga dan teman kita ada di sini. Bagaimana mungkin kamu dan Chenzhou melakukan sesuatu yang begitu tidak senonoh? Bagaimana mungkin... Nangsing Bangxia, kalian lagi ngapain di sini? Ibu, aku tidak sengaja menumpahkan sesuatu di bajuku. Seorang pelayan bilang, dia akan mengantarku ke ruang tunggu. Tapi dia menghilang di tengah jalan. Aku di tempat yang asing dan akhirnya tersesat. Untungnya, Nangsing ada di sini. Kalau tidak, ibu pasti harus repot-repot mencariku. Siapa sangka istri kecilku di sini tidak hanya jago dalam meracik parfum, aktingnya juga lumayan bagus. Lalu teriakan tadi itu apa? Bangxia cuma tersandung dan jatuh. Aku sedang memeriksa apakah dia terluka. Oh iya, Bu. Bukannya ibu baru saja kembali untuk istirahat? Kenapa ibu di sini bersama kakak ipar dan adik ketiga? Ada masalah apa? Ini semua berkat menantu hebat keponakanmu. Dia terus bersikeras, dia melihat keponakanmu, dan Bangxia sedang bertemu diam-diam di sini. Dia bersikeras memanggil semua orang ke sini untuk menuntut keadilan baginya. Nenek, ibu, aku tidak berbohong. Dia jelas-jelas bersama kakak Chenzhou. Mereka memang bersama. Nenek. Bohong, semuanya bohong. Fitnahan kakak ipar. Ini adalah menantu kesayangan yang sangat ingin dinikahkan oleh anakmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jepit rambut ini adalah buktinya. Oh,
Jepit rambut ini. Ini bukannya kamu bilang suka saat pertama kali masuk keluarga Huo dan memintaku untuk memberikannya padamu? Kok sekarang tiba-tiba jadi milikku? Kamu? Ah, nah ini yang kumaksud. Memelihara anak orang ya memang tidak akan bisa. Tidak punya sopan santun yang layak untuk keluarga terhormat. Cuma belajar trik-trik kotor selir. Dan sekarang malah balik menuduh. Belum lagi. Untuk menjebak kakak iparnya sendiri, dia rela mempermalukan keluarga. Lagi pula, suamimu selingkuh sehari setelah pernikahanmu. Apakah itu hal yang pantas dibanggakan ke semua orang? Kakak ipar, kan biasanya kamu sangat cakap. Kok bisa sampai menikahkan Chenjo dengan orang seperti ini? Ya, mulai sekarang tidak akan ada kedamaian lagi. Ibu tahu kan? Kakak tadi jelas-jelas. Sudah, aku tidak pernah mengakui kamu sebagai menantuku. Pulanglah ke keluarga Su dan renungkan perbuatanmu. Nenek. Bagaimana mungkin? Su Bangxia, kamu sembunyikan Chenjo di mana? Su Wangking. Suamimu itu Huo Chenjo. Masa kamu tanya aku, kamu nggak merasa itu konyol? Terima kasih. Sama-sama. Paman, walaupun dia nggak bersama Chenjo malam ini, dia dan Chenjo pernah bersama selama 3 tahun. Dia sudah bersama Chenjo, jangan sampai kamu dibodohi sama wanita plan kayak gini. Beraninya kamu pukul aku. Aku ini istri cucu tertua keluarga Huo. Calon nyonya besar keluarga Huo. Kamu, istri cucu tertua keluarga Huo, dapatkan persetujuan keluarga Huo dulu, baru bicara. Aku apa? Sebagai anak haram keluarga Su, kamu fitnah adikmu sendiri di depan umum. Memalukan nama baik keluarga Su yang terhormat. Sebagai istri, kamu fitnah suamimu sendiri di depan umum. Tidak tahu malu. Sebagai menantu keluarga Huo, di depan banyak sanak saudara, kamu nodai citra cucu tertua keluarga Huo. Jangan soal aku mukul kamu. Bahkan kalau aku beri kamu pelajaran di depan umum, mereka pasti tetap dukung aku. Percaya atau enggak? Su Wangking, kamu lebih baik jaga sikap. Sudah, untuk orang seperti dia, nggak worth it bikin kesehatan merusak. Aku antar kamu istirahat dulu. Sudah enak kan? Oh, efek obatnya udah mulai hilang. Aku udah jauh lebih enak. Huo Chenjo. Udah kusuruh orang anterin dia pulang. Tapi, maaf ya, klien yang kamu cari itu, orangku nggak bisa nemuin dia. Kan kamu yang nyelamatin aku. Ngapain kamu minta maaf ke aku? Lepasin aku. Lepasin. Kamu ngapain sih? Lepasin, jangan sentuh aku. Lepasin. Aku minta maaf, aku telat. Panas, aku panas banget. Dia dikasih obat. Bangxia. Oh, iya, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah dikalahkan oleh Huo Chenjo dan saudara tiriku yang tidak sah itu. Kalau benar-benar sampai terjadi begitu, aku pasti akan melawan mereka sampai mati. Bangxia. Berapa lama lagi sebelum kamu bisa memanggilku seperti itu? Perlu amplop merah untuk mengubah cara kamu menyapaku? Tidak, aku hanya belum terlalu terbiasa. Bangxia, jangan khawatir. Selama aku, Huo Nangsing, ada di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Aku akan ambil air.
Hua Chenzhou, sepertinya kamu masih belum ingat pelajaran yang kuberikan padamu di hari pernikahan kita. Dulu, aku bisa menggunakan formula rahasia dan sumber keuangan yang diberikan kakekku untuk mengangkatmu berkuasa. Dan sekarang, aku juga bisa dengan mudah menjatuhkanmu. Rencana sudah diluncurkan dan investigasi menyeluruh sedang berlangsung. Huo Chenzhou, apa kamu benar-benar pikir pembukuanmu sebersih itu? Sayangnya angka tidak bisa berbohong. Berani-beraninya kamu sentuh orangku? Kamu akan bayar harganya. Huo Chenzhou, obatmu gagal lolos FDA, jadi kamu coba menyuap mereka dengan 50 juta? Chenzhou, aku dengar dari para pelayan di rumah tua bahwa kamu belum makan malam. Aku membuatkanmu sup ayam. Ibu tidak perlu melayakkan. Bu Seket, ibu bilang dia akan mengirimkan seorang pembantu rumah tangga. Chenzhou, aku ingin merawatmu. Selain itu, aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Oh, iya. Sudahkah kamu memberitahu ibu tentang kita? Kapan kita akan kembali ke rumah tua? Ibu, hal itu sudah lebih dari setengah bulan. Mengapa kamu masih tidak mengizinkan Wan King masuk? Dia tidak bisa angkat kepala di luar. Kamu masih berani membicarakan ini? Orang-orang di sekitar nenekmu, kamu tahu bagaimana mereka. Kamu tahu berapa banyak usaha yang kukeluarkan untuk memenangkan mereka? Dan apa yang dia lakukan? Tidak hanya dia gagal membantumu memenangkan Subangsia, dia juga membuatku kehilangan muka di depan semua saudara. Huo Chenzhou, sudah lebih dari setengah bulan ini kerjaanmu selalu terhambat. Departemen Keuangan terus menghalangi dana proyekmu. Jangan bilang kamu tidak pernah sekalipun bertanya-tanya apa yang ada di balik semua ini. Itu karena Subangsia dan pamanku. Apa? Dulu aku begitu mendesak agar kamu menikahi Banksia justru karena kemampuannya, rumus rahasia medis keluarga ya kakeknya, dan arus kas mereka yang tak ada habisnya. Sekarang, demi satu persetujuan obat baru, kau sudah mencampakkannya. Tanpa dukungannya, apa kamu benar-benar pikir paman kedua dan bibi ketigamu akan mudah ditangani? Belum lagi, anak perempuan di luar nikah yang kamu sukai itu juga sudah menyinggung pamanku. Ibu, sejak kecil ibu bilang padaku keluarga Huo akan menjadi milikku. Ibu ribat Shumeng Sponchu. Huo Chenzhou, kamu ingat paman Chu itu? Yang selama ini bertugas di militer. Aku ingat, tapi kami tidak banyak kontak dengan keluarga mereka. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Anakku begitu luar biasa. Satu-satunya anak perempuan mereka, Chu Xiaoxiao, menyukaimu. Aku baru saja mengecewakan Banksia. Aku tidak ingin menyakiti Wan King juga. Huo Chenzhou, penerus kerajaan finansial Huo dan anak perempuan di luar nikah itu. Kamu hanya bisa memilih satu. Aku percaya anakku tidak akan membuat pilihan yang salah. Wan King, ibu memperkenalkanku pada Putri Jenderal Chu Xiaoxiao. Dalam 3 hari, aku akan mengurus surat nikah dengannya. Sebulan kemudian, di kediaman keluarga Huo, kami akan mengadakan pernikahan. Apa? Aku akan transfer rumah itu untukmu. Anggap saja sebagai kompensasi. Kalau kamu bersikap baik, aku juga bisa memberimu kartu tambahan. Beli apa saja yang kamu suka, tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi istri Huo Chenzhou. Pak Huo, kami sudah mengamankan semua damar darah dari barat daya. Semua sudah kami kendalikan. Untuk ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan, penjualan dari ke-8 bahan obatnya, tingkat kendali kami sudah melebihi 85%. Bagus, apa yang diinginkan keluarga Huo pasti kami dapatkan. Bagaimana perkembangan persetujuan obat baru? Belum ada kemajuan yang berarti. Soal persetujuan obat baru itu, dorong lagi pihak administrasi obatnya. Bukannya cuma $50 juta saja, transfer saja ke dia. Tapi saat ini kami tidak punya cara untuk menarik dana sebesar itu dari grup Huo untuk menggerakkan modal sebanyak itu. Semua orang mendesak saya. Apa mereka pikir saya sudah kehabisan akal? Saat ini, dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Opsi tercepat saat ini mungkin adalah dana amal Chenzhou. Konferensi pers siang nanti, kalau semuanya berjalan lancar, seharusnya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Bagus. Segera atur konferensi pers siang nanti. Kita harus dapatkan uang itu. Iya.
Terima kasih kepada semua atas kepercayaan Anda pada dana amal Chenjo. Semua hasil dari lelang amal ini akan didedikasikan untuk inisiatif kepentingan umum. Kami percaya dengan dukungan dan kemurahan hati Anda, reputasi kami akan semakin kuat. Pada saat yang sama, kami juga ingin berterima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Wanita atas lukisan bersama yang disumbangkan oleh para pengusaha. Terima kasih Ibu Chen atas sumbangan Anda yang sangat dermawan. Anak-anak di daerah pegunungan yang miskin kini akan memiliki akses ke lebih banyak buku dan perlengkapan pendidikan. Selanjutnya yang akan dilelang adalah lukisan minyak karya seniman muda kontemporer Li Ruipeng berjudul Sang Pengembara Pulang. Harga pembukaan adalah 3 juta. Pelukis ini telah meraih ketenaran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai karyanya terus meningkat. Ini investasi yang layak, 4 juta. Lelang amal ini semuanya untuk tujuan yang baik. Kami yang patriotik di luar negeri juga harus menunjukkan dukungan kami. 5 juta. Sang pengembara pulang, tanah air kita telah lama menunggu para pengembaranya untuk pulang. 8 juta. Lukisan ini adalah salah satu yang ingin didukung oleh Tuan Muda Hua secara khusus. Naikkan harganya untukku. 15 juta. 20 juta. 30 juta. 40 juta. 50 juta. Terima kasih kepada semua teman-teman filantropis kami atas dukungan luar biasa Anda. Total hasil dari lelang amal ini berjumlah 50 juta yuan. Dengan kontribusi dermawan dari semua orang, saya percaya upaya amal dan kesejahteraan publik kita akan berjalan semakin jauh. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Setelan ini tetap yang terlihat paling bagus di kamu. 50 juta yang kita dapatkan hari ini akan ditransfer sebagai biaya konsultasi ke perusahaan milik keponakan dari Wakil Direktur Administrasi Obat. Dimengerti Tuan Huo, direktur ini benar-benar sudah memikirkan semuanya. Ini cuma pencucian uang. Di satu sisi dia mendukung lukisan anak bungsunya, dan di sisi lain dia menggunakan perusahaan keponakannya untuk membersihkan uangnya. 50 juta ini. Jangan bicarakan ini kepada siapapun. Sudahkah formula inti untuk ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan diekstraksi? Perkembangannya sangat lambat. Saat ini, pihak paman Anda juga mengawasi dengan ketat. Mengerti, aku akan segera memberimu formulanya. Ya. Nggak lama juga sih. Tuan Muda Hua mau nikah lagi. Jangan-jangan, apa konglomerat dapat hak istimewa dalam hal pernikahan? Itu kakak iparku. Dia sendiri yang membatalkan akta nikahnya dengan Su Wangking. Jangan asal menyebar rumor. Dulu, keponakanku gila sama anak haram. Dia ngamuk besar. Siapa sangka, kali ini dia menyerah dengan cepat. Menyerah? Hua Chenjo nggak mungkin mau mengalah. Dulu, dia maksa aku mengalah demi Su Wangking. Dia paksa aku untuk berkompromi. Kali ini, cuma soal pengaruh. Dia cuma pakai kekuasaannya buat bikin Su Wangking menyerah. Mari kita sambut pengantin baru. Memang anak jenderal. Bahkan di pernikahan sendiri, bisa begitu berani dan bebas. Sikap yang begitu santai. Aku benar-benar iri padanya. Aku kenal kamu, putri sulung keluarga Su Bangxia. Selamat untuk pasangan bahagia. Chu Xiaoxiao, jangan menyusahkan Bang Xia. Masa ya aku mau bikin susah calon bibiku sendiri? Ngapain juga? Apa? Kok lihat aku kayak gitu, bajuku acak-acakan, atau make upku belepotan? Enggak. Aku cuma mikir putri keluarga pintar dan berkelas. Gimana bisa suamiku yang bego ini? Sampai-sampai dia nggak bisa mikir jernih, sampai ngambil mangkok pecah, terus disayang kayak harta karun. Chu Xiaoxiao, jangan keterlaluan. Dengar Hua Chencho, aku kasih tahu ya, kalau bukan karena wajahmu itu yang bikin hatiku berdebar-debar, walaupun kamu anak konglomerat generasi ketiga, atau bahkan calon penerus Dewan Tetua Xia, aku nggak bakal peduli. Pergi sana, teman-teman masih nungguin pesta pernikahanku. Mari kita berikan tepuk tangan untuk pengantin baru. Aneh, Su Wangking di mana ya? Walaupun menantu perempuan tertua keluarga Huo, dan Hua Chenjo kerjasama buat nindas dia, tapi kalau lihat sifatnya, dia nggak bakal diam aja kayak gini. Iya dia gini. Sial, Chenjo, kenapa kamu tega ninggalin aku buat perempuan jahat itu? Aku nggak bakal nyerah gampangan. Chenjo akan jadi milikku. Oke. Hei, udah bersulang.
Teman-teman, ini kan hari pernikahanku. Kalau ada yang perlu, bilang aja. Suamiku itu ahli waris cebol generasi ketiga nomor 1. Uang bukan masalah. Ini bersulang. Itu kan pendamping pengantin Su Wangking. Dulu, ini senjata rahasia Mama untuk memikat atasan-atasan. Tarian pesona. Tak ada pria yang bisa menontonnya tanpa terpikat. Chenjo, kau tak bisa lolos dariku. Wan King. Yang menarik itu, ternyata anak haram itu yang sangat dicintai oleh Huo Chenjo. Su, Bangsia, aku belum kalah darimu. Selama aku menggenggam hati Chenjo, aku tak akan kalah. Su Wangking, oh Su Wangking. Sepertinya aku tak perlu berbuat apa-apa. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Lihatlah sosoknya, sangat putih dan lembut, jauh lebih baik daripada cewek-cewek klub malam. Kalau bisa membawanya keluar, aku rela mengeluarkan puluhan ribu dolar. Gua omong kosong. Apa, Tuan Muda Huo? Apakah kau ingin fakta bahwa wanita yang pernah kau sayangi sedang menampilkan tarian penggoda di pernikahan kita menjadi bahan omongan seluruh kota? Ada apa, Nak? Penari siapa itu? Bikin kamu heboh banget. Bukan apa-apa, Paman Tang. Dia dari tim tari Yuanda kami. Tim tari kalian itu seterkenal itu? Hei, karena dia dari tim tari kamu, gimana kalau kamu pinjamkan dia ke aku sebentar? Paman jauhku ini memang suka bertindak sembrono, tapi dia sangat berwibawa. Dia dipercayai jenis sudah make. Kalau aku bisa dapat dukungannya, peluangku mewarisi keluarga Huo akan jauh lebih besar. Wan King, aku yakin kamu akan mengerti. Karena Paman Tang sudah meminta, mana mungkin aku sebagai keponakannya bisa menolak? Bagus. Chenjo, kamu... Siapa kamu? Nona, saya kepala pelayan paman jauh Tuan Muda Huo. Tuan Muda Huo telah menghadiahkan kamu kepada tuan kami. Jadi saya di sini untuk menjemputmu. Tidak, itu tidak mungkin. Chenjo tidak mungkin melakukan itu. Barang mainan yang bisa menari, jangan sok-sokan malu. Jangan mendekat. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah istri cucu tertua keluarga. Wah, istri Chenjo. Wanita gila macam apa? Berani menggunakan nama keluarga Huo. Biar ku kasih tahu. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Muda Huo dengan putri keluarga Chu. Hentikan omong kosongmu. Diam kau. Aku bukan wanita gila. Aku istri Chenjo. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuhku, Chenjo akan membuatmu membayarnya. Setelah tuan kami selesai denganmu, barulah kamu boleh mengadu pada Tuan Muda Huo bahwa dia pergi. Hai, Tuan Muda Huo, Nona Su. Nona Su, tolong aku. Nona Su, kamu kenal wanita yang menari itu? Tidak, aku tidak kenal dia. Aku tinggalkan kalian berdua saja. Tuan sedang menunggu kita. Tunggu. Kamu menjatuhkan sesuatu. Terima kasih, Nona Su. Ayo pergi. Bangsia. Ayo pergi. Pasu,
Pasti ada kabar baik. Tuan Muda Huo mengusir Su Wanqing. Orang-orang di kalangan kita, hampir semua sudah tahu. Apa? Huo Chenzhou ternyata tidak mencoba menutupi berita ini. Apa maunya sekarang? Tapi ini berarti Su Wanqing tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Huo lagi. Su Bangxia. Dasar anak durhaka, apakah kamu yang melukai adikmu? Dan dari mana kamu mendengar rumor ini? Wanqing dan Chenzhou baik-baik saja, mengapa dia harus diusir? Kamu pasti menyimpan dendam padanya dan ingin menyakitinya. Semua gara-gara kecemburuan ibumu dulu sehingga Xiuqin tidak bisa menikah denganku. Wanqing juga diejek sebagai anak haram. Sekarang dia akhirnya bisa menikah masuk keluarga Huo. Dan kamu masih berusaha membuat onar di antara kami. Kamu yang mendorongnya sampai seperti ini. Kamu benar-benar sama seperti ibumu, selalu penuh akal busuk. Cukup. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi dulu? Dulu Xiuqin kesayanganmu itu memanfaatkan pengaruh keluarganya untuk main belakang di mana-mana, hingga data eksperimen bocor. Kalau bukan karena ibuku bekerja mati-matian di lab, grup Sumu sudah lama bangkrut. Kamu pasti tenggelam dalam utang. Dasar anak durhaka. Urusan orang tua bukan urusanmu. Orang tua? Waktu kamu selingkuh dari istrimu, apa kamu ingat kalau kamu orang tua? Kalau aku ingat benar, Su Wanqing hanya 2 tahun lebih muda dariku. Waktu itu, ibuku masih hidup kan? Kamu? Dulu, kamu terus-terusan main dengan selingkuhan itu, meninggalkan aku dan ibu sendirian di rumah, terabaikan dan tak terurus. Sekarang kamu bawa pulang anak haram, dan kamu malah biarkan dia mencuri tunanganku. Apa pantas kamu jadi ayah? Kamu mengincar formula rahasia kakek, pakai mas kawin ibu untuk jalankan grup Sumu. Sekarang kamu berbuat curang lagi, menekan paman, dan menyebabkan kematian ibu. Apa pantas kamu jadi suami ibuku, pantas jadi ayah? Di kehidupan sebelumnya, di pernikahan, aku memohon padamu begitu putus asa. Tapi yang kudapat hanya tatapan dinginmu. Di kehidupan ini, aku cuma ingin hidup damai bersamamu. Tapi kamu masih mendesakku, demi Su Wanqing, begitu agresif padaku. Kalau sudah begini, ayah seperti kamu. Kalau begitu, aku tak butuh ayah sepertimu. Aku bilang ini untuk terakhir kalinya. Kalau kamu nyalahin aku soal Su Wanqing lagi, jangan harap aku panggil kamu bapak lagi. Su Bangxia, kamu berani sekali. Bos Su, Pak Sutua sepertinya benar-benar marah kali ini. Kalau kita tidak bantu Su Wanqing, apa dia bakal bikin susah kamu? Jangan khawatir soal dia. Su Wanqing sudah diserahkan langsung oleh Huo Chenzhou. Dia sudah hancur. Dan aku adalah calon istri resmi keluarga Huo, dinikahi dengan upacara lengkap. Ayahku, dia jago banget baca situasi. Jangan khawatir soal dia. Dia nggak bakal bikin susah aku. Ada kabar bilang pihak Tuan Huo Muda sedang meneliti ramuan pemulihan 9 siklus Taixuan. Kurasa dia pasti pakai lab-lab yang dia danai itu untuk penelitian, kan? Ya, betul. Nah, itu bakal seru. Aku lagi bingung mau serang dia di mana. Ada masalah dengan pihak Tuan Huo Muda. Lab-lab penelitian itu didanai besar-besaran dan diawasi dokter-dokter dari negara M. Kamu bilang sendiri, dari negara M. Resep itu warisan keluarga kakekku. Ribuan tahun sejarah pengobatan Tiongkok. Mereka itu bahkan nggak kenal semua nama herbalnya. Mereka pikir dengan beberapa hasil lab bisa paham semuanya. Kamu benar, Bos Su. Sepertinya investasi Tuan Huo Muda kali ini bakal sia-sia. Di kehidupan sebelumnya, dia dengan mudah curi resepku. Kali ini, bikin dia rugi sedikit hanya bunganya saja. Aku takut dalam beberapa hari ke depan, dia bakal cari cara ganggu aku. Aku perlu cepat berpikir cara menghancurkannya. Ngomong-ngomong, gimana persiapannya untuk resep diet herbal yang berdasarkan ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan? Kami sudah menyelesaikan 3 putaran penyesuaian rasio herbal. Meski khasiatnya hanya 1/10 dari formula aslinya, hasilnya sudah sangat menjanjikan. Para apoteker senior di apotek sudah tidak sabar untuk meluncurkannya ke pasar. Bagus. Sekarang, cepat konfirmasi rantai pasok dan jalur produksinya. Lalu, buatkan beberapa sampel untukku. Aku ada keperluan. Baik. Tapi, beberapa pemasok menyebutkan sepertinya ada yang memonopoli pasokan herbal di pasar untuk ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan. Memonopoli pasokan? Selidiki apa yang terjadi. Lalu, periksa lokasi produksi kita dan amati situasinya. Akan segera aku atur. Aku juga harus segera menghubungi kakek dan yang lainnya.
Formula ini adalah tawaranku yang paling berharga. Kalau ada masalah dengan bahan bakunya, kita akan dalam kesulitan. Begitulah keadaannya. Tuan Su, Anda harus menolong Wan King kami. Oh, Xiao Jin. Aku sudah berusaha semampuku. Wan King suka sama Huo Chenzhou. Aku tidak ragu sedetik pun. Langsung kubantu dia merebutnya dari Ban Xia. Bahkan resep obat di tangan Ban Xia, ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan, aku juga mengatur siasat untuk Su Wan King cara mengambilnya. Sekarang, Wan King lah yang salah menilai orang dan menghambat dirinya sendiri. Oh, Lao Su, ku tahu kau sudah bekerja keras. Cuman aku merasa sangat kasihan pada Wan King-ku. Kamu yang benar-benar mengerti aku, Xiao Jin. Kalau bukan karena kejadian itu di pernikahan waktu itu, Wan King pasti sudah menjadi istri sah cucu tertua keluarga Huo. Resep keluarga Ye seharusnya sudah jadi milik kita sekarang. Ini juga salahku. Aku tak pernah bisa membuatnya hidup dengan layak sebagai seorang nona terhormat. Makanya dia cemburu pada kakak perempuannya. Bukan salahmu, bukan. Masa ini bisa jadi salahmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan waktu itu saat Ibu Bang Xia membuat kehebohan besar. Makanya aku tak bisa memberimu status yang layak. Dan ini juga tidak adil untuk Wan King kita. Lao Su, asalkan aku bisa bersamamu, aku bisa tahan segala penderitaan. Tapi Wan King tidak bersalah. Dia sudah dalam keadaan seperti ini sekarang. Kalau kamu tidak membantunya lagi, dia benar-benar tidak akan ada yang menyelamatkannya. Baiklah, aku akan memikirkan sesuatu. Dulu, dia terus-terusan memanggilnya anak durhaka. Sekarang dia lihat anaknya sudah naik kelas sosial, langsung berubah jadi Banzia sayangku. Pak Sutua, kau memang masih tetap pria yang dingin dan egois itu. Kali ini anakku sangat menderita karena kau. Huo Chenzhou, Su Bangxia. Kalian juga tidak akan luput dari hukuman. Xiuqin, ada apa sampai kau mengajakku keluar berdua saja hari ini? Bu Zhao baru-baru ini bilang, dia berencana mengajakmu untuk genapin 4 orang main mahjong 8 ronde lagi. Wah Kak Wang, kalau begitu, aku harus benar-benar berterima kasih padamu yang sudah jadi perantaranya. Di kalangan kita, ada berapa orang sih yang bisa main mahjong dengan keponakan ipar keluarga Zhao? Ini. Kak Wang, aku lihat kamu posting beberapa hari lalu bilang tempat ini kopinya enak. Ini, biji kopi mereka semua asli Arabica. Kak Wang, silakan dicoba. Kamu selalu begitu perhatian. Sudah, langsung saja. Mau minta apa dariku? Kak Wang, aku benar-benar cuma mengajakmu untuk mencoba kopinya. Ayo, coba dulu. Tentang anakmu itu, aku cuma dengar-dengar saja. Tapi mengingat sudah lama kita kenal, kalau ada yang bisa kubantu langsung bilang saja. Tapi utang budi yang dulu itu, kita anggap sudah lunas. Bagus. Kamu memang jujur, Kak Wang. Anakku tidak bisa membiarkan orang begitu saja menganiayanya seperti itu. Bu, departemen suamimu sedang melakukan audit pajak belakangan ini kan? Oh, Bu, jangan khawatir. Aku cuma mau suamimu bekerja sesuai aturan. Lagi pula, ini kan 20 juta dolar dana bantuan bencana. Kita nggak bisa membiarkannya diselesaikan diam-diam lalu dilupakan. Benar kan? Masalah ini sudah diredam oleh keluarga Huo. Kamu mengungkitnya sekarang cuman akan mencari musuh buat kita. Bu, aku sudah selidiki. Pak Tua Huo nggak tahu soal ini. Semuanya ditutup-tutupi sama Ibu Huo Chenzhou. Terus kenapa? Mereka tetap keluarga. Walaupun Pak Tua Huo tahu, dia nggak akan benar-benar berbuat apa-apa ke Huo Chenzhou. Bu, kamu mungkin belum tahu. Tapi anak bungsu Pak Tua Huo, Huo Nangsing, juga sudah masuk grup. Siapa penerus masa depan grup Huo sekarang benar-benar belum pasti. Walaupun mereka punya konflik internal, masalah ini nggak akan benar-benar berpengaruh. Bu, mengungkit hal ini menguntungkan buat suamimu. Di sisi lain, ini juga akan memberi pelajaran pada si Huo Chenzhou itu. Biar dia paham kalau dia nggak bisa berbuat semaunya. Dia menghina anakku seperti itu.
Aku nggak akan biarkan dia lolos. Baiklah. Aku akan lakukan. Bagus, terima kasih, Bu. Halo, Ayah. Soal proses persetujuan obat baru keluarga Huo itu, aku butuh bantuan lagi. Tolong tunda lagi sebentar. Ayah, Wan King itu cucumu. Iya. Oke. Jangan khawatir, Ayah. Aku pasti akan menghibur tamu-tamu Ayah dengan baik. Huo Chenzhou, Subangxia. Berani-beraninya kalian menghina anakku? Tunggu saja. Pak Huo, kami dapat kabar kalau kasus yang Master Chenzhou dulu menyelewengkan dana bantuan bencana akan dibahas saat rapat akhir tahun ini, akan dibongkar. Oh. Siapa yang main? Pasti orang yang disewa Li Xiuqin. Hal yang menarik begini. Seharusnya jangan cuma diketahui oleh segelintir orang. Pergi ke media, hebohkan. Kalau kita lakukan itu, si tua pasti tahu. Bisa-bisa berdampak pada Anda. Luka dalam, kalau tidak sakit, diabaikan. Kerusakannya akan lebih besar. Mengerti. Akan segera saya urus. Tunggu. Wanita itu, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Belakangan ini, awasi ketat FDA, terutama Huo Chenzhou. Proses persetujuan obat barunya. Mengerti. Adegan yang persis sama ini, meski sudah lama menontonnya, aku masih cukup menantikan perkembangan baru. Bangsia, dunia yang kamu bayangkan, di mana semua orang bisa membeli obatnya skenario itu. Menurutmu benar-benar bisa ada? Keluarga Huo sudah terlalu lama tertidur. Sudah waktunya untuk memasukkan darah baru. Ada apa? Kenapa lab kita tiba-tiba diperiksa begitu saja? Persetujuan obat yang kita ajukan sebelumnya kan sudah selesai semua dan tinggal menunggu cap, bukan begitu? Sekarang malah dikembalikan, apa artinya ini? Departemen riset bilang itu inspeksi mendadak. Kebetulan saja kita yang terpilih. Inspeksi itu kebetulan saja memilih lab kita di antara beberapa lab lainnya. Kamu dengar sendiri siapa yang kamu tuh katakan. Pak Huo, baik inspeksi maupun persetujuan obat itu masuk dalam wewenang FDA. Maksudmu? Pak Huo, ini bahaya. Lihat topik yang sedang trending. Grup Huo menggelapkan dana bantuan bencana. Pihak pajak sedang bertindak keras. Pak Huo, ini... Halo. Pak Su, berita tentang penggelapan dana Huo Chenzhou sudah terbongkar. Sudah viral di internet. Apa? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani mengungkap skandal yang ditutup-tutupi grup Huo itu? Belum jelas. Kita hanya tahu itu dilakukan atas nama kampanye pembersihan pajak dan keuangan. Banyak media dan influencer mengungkapnya secara bersamaan. Siapapun pelakunya, mereka sudah sangat membantu kita. Selain itu, izin produksi tonik pemulihan Taixuan Jujuan kita, tonik pemulihan Taixuan Jujuan kita, izin produksinya ditolak. Kata mereka tidak memenuhi standar inspeksi obat dan kita harus mengajukan ulang. Ajukan ulang? Tunggu. Coba periksa apakah permohonan grup Huo juga ditolak FDA. Maksudmu? Baik, akan segera kuperiksa. Su Wan King. Kau sangat beruntung punya ibumu yang melindungimu. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Mengajakku makan? Bukannya kau sibuk dengan urusan grup Huo? Dan kau, obatmu masih dalam proses peninjauan. Masih punya mood untuk makan bersamaku? Tonik pemulihan Taixuan Jujuanku, tonik pemulihan Taixuan Jujuanku adalah produk makanan gourmet. Apa hubungannya dengan FDA? Soal Chenzhou, kakak iparku yang menanganinya. Mengapa aku harus khawatir?
jangan bergerak. Vansia, maukah kau menjadi istriku? Maksudmu apa? Bukankah kita sudah menikah? Maksudku bukan hanya namanya saja, tapi dalam segala hal. Bangsia, selama waktu yang kita habiskan bersama, aku tersentuh oleh kebaikanmu. Jadi, aku tidak ingin pernikahan kita hanya sekadar transaksi. Kalau bisa, aku ingin menjadi suami yang sesungguhnya bagimu. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku merawat dan melindungimu. Walaupun Huo Nangsing berasal dari keluarga Huo, dia jujur dan baik hati. Menjalani hidup bersamanya sampai tua mungkin akan sangat membahagiakan. Baik, aku setuju. Bagus, kalau begitu sebelumnya selamat atas pernikahan kita. Selamat menikah. Menikah itu melelahkan. Aku tidak ingin punya pernikahan kedua di hidup ini. Siak-siak, kamu cantik sekali hari ini. Aku harus ganti baju dulu. Jangan buru-buru, biar aku bantu kamu lepas perhiasanmu dulu. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kamu sudah jadi istriku. Aku sangat senang membantu istriku. Siapa sangka pangeran muda keluarga Huo yang terkenal dingin dan terkendali itu. Ternyata aku sudah memberimu tasbihku. Kenapa kamu masih berpura-pura jadi orang yang dingin dan terkendali? Oh iya, istri. Ada sesuatu yang selalu membuatku penasaran. Sudah lama ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Keluarga kakek dari pihak ibumu adalah keluarga dokter ternama. Secara logika, keluarga Sumu seharusnya sudah masuk ke kalangan atas di generasi sebelumnya. Sejak kecil, kamu seharusnya sudah menjadi gadis dari keluarga kaya. Kamu ingin bertanya, kenapa meski lahir dari keluarga seperti itu, aku masih berdedikasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat biasa. Begitu kan? Ya, organisasi amal di kalangan kita tidak sepertimu. Kamu tahu, waktu aku masih kecil, aku pernah tersesat. Tersesat? Waktu itu, kondisi kesehatan ibuku sedang tidak baik. Wanita itu lagi-lagi mengganggu dan mau masuk ke rumah. Karena orang tuaku tidak mengawasiku dengan ketat, aku tanpa sengaja pergi menjauh. Bangsia. Lalu, aku menangis dan mencari ibuku. Lalu, tanpa kusadari, aku tertabrak mobil. Dok, tolong selamatkan istri saya. Saya akan bayar berapapun. Ini bukan soal uang. Obat khusus yang dibutuhkan istri Anda sepenuhnya impor. Biayanya lebih dari $10.000 per bulan. Keluarga biasa sulit membayarnya. Selain itu, peralatan pengobatan kunci hanya ada 3 unit di seluruh negeri. Semuanya ada di rumah sakit besar di kota-kota besar. Daftar tunggunya sudah 6 bulan. Hei, dokter. Berhenti. Segera gunakan prototip kami. Semua biaya akan ditanggung oleh yayasan. Itu Bapak Huo dari dana amal keluarga Huo. Katanya peralatan medis yang mereka kembangkan sendiri bisa menggantikan mesin impor. Iya, dan itu sedang disediakan gratis untuk pasien. Terima kasih, luar biasa, benar-benar luar biasa. Terima kasih Bapak Huo. Tanpa peralatan Bapak, saya tidak akan bertahan hidup. Tidak apa-apa, itu kewajiban kami. Untuk mematahkan monopoli asing di bidang medis. Dan memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan adalah misi keluarga Huo. Terima kasih banyak. Aku ingat, itu mungkin salah satu kasus paling awal yang berhasil ditangani dengan peralatan yang dikembangkan sendiri oleh Huo. Ya, kejadian itu juga kuceritakan ke ibu. Nanti, saat ibu sakit kritis, juga berkat obat dari kakek dan peralatan Huo dia bisa bertahan sebentar. Itu menghentikan wanita itu masuk dan memberiku ruang untuk tumbuh. Jadi apakah karena itu kamu memilih untuk bekerja di lembaga amal medis?
tidak sepenuhnya. Setelah kejadian itu, aku terus mengikuti riset dan pengembangan peralatan medis Huo. Lama-lama, aku sadar. Huo sepertinya hanya fokus pada peralatan medis high-end. Karena pasar medis high-end menawarkan keuntungan lebih besar. Ya, tapi yang dibutuhkan orang-orang adalah opsi pengobatan yang terjangkau. Sehebat apapun lembaga amal, tidak bisa menjangkau semua orang. Menurutku cara terbaik adalah Mengembangkan teknologi kita sendiri untuk menurunkan harga obat. Sia-sia, kamu selalu membuatku takjub. Aku akan terus berusaha untuk menempuh jalan ini bersamamu. siapa sangka. Huo Nangsing terlihat seperti orang suci di luar, tapi kenyataannya, dia sama sekali tidak murni dan lepas dari duniawi. Sayang, puas tidak? Kamu bangun sejak kapan? Barusan saat kamu merabaiku. Nyonya, kepala keluarga Ye sudah datang. Kakek. Sedang apa kamu? Berpakaian yang rapi dulu sebelum keluar. Oke. Kakek. Kakek, aku sangat merindukanmu. Aku tahu. Sia-sia kita sudah diperlakukan tidak adil. Ini semua salah kakek. Seharusnya aku tidak pergi memeriksa basis di Amerika Latin. Dan aku tidak bisa kembali tepat waktu. Kakek, ini bukan salahmu. Sia hanya ingin kakek baik-baik saja. Kamu satu-satunya yang kumiliki. Sia. Duduk yang tenang. Kakek sudah menempuh perjalanan jauh. Jangan membuat beliau kelelahan. Sia. Ini adalah bukti aset keluarga Ye. Semua resep rahasia sudah kuatur dalam wasiat. Sia, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye. Kakek. Nenekmu dan aku hanya memiliki ibumu sebagai anak kami. Sepanjang hidupnya, ia terperangkap dalam cinta. Ia tersadar terlalu terlambat. Sia, kakek tidak akan menanyakan apa yang kamu lakukan. Apapun yang kamu inginkan, kakek akan memberikannya, termasuk aku dan semua koneksi keluarga Ye. Semuanya siap kamu gunakan. Sia akan mengingatnya. Jika kamu pernah diperlakukan tidak adil, datanglah menemui kakek. Jika kamu tidak bisa tinggal di sini, ikutilah aku ke Amerika Latin. Jangan khawatir, kakek. Sia ada aku. Tunggu saja untuk menggendong cicitmu. Hahaha. Kenapa pagi-pagi sudah bersikap seperti ini? Kamu lagi pamer buat siapa? Kalau bukan karena kamu yang maksa aku nikahin Shu Xiao itu, sampai bikin keluarga Li tersinggung, mana mungkin urusannya jadi serumit ini. Aku suruh kamu nikahin Chu Xiao buat perluas pengaruh. Aku nggak pernah suruh kamu nyerahin Su Wangking. Siapa yang nyangka dia bakal pura-pura jadi penari di acara pernikahan? Paman langsung tanya aku di situ di depan semua orang. Gimana mungkin aku bilang dia itu cewek aku? Tapi tetap aja kamu nggak boleh nyerahin dia. Waktu itu kan dia pakai kerudung, ya nggak? Masa nggak bisa cari orang lain buat gantian? Aku lagi nggak mikir jernih. Bu, kamu harus bantu aku. Mau dibantu lagi segimana? Li Shukin itu kan dari sonanya anak haram keluarga Li. Dia itu licik dan kejam. Kalau dia udah kejam, sama aja kayak orang gila. Apa? Terus? Apa Su Wanking juga? Bisa jadi orang gila. Chen Zhou, yang harus kamu lakukan sekarang adalah rapikan pembukuan perusahaan buat aku. Sekarang juga. Masalah ini udah keterlaluan besar. Nggak mungkin kita bisa sembunyikan dari ayah. Dan pamanmu baru aja nikah. Kemungkinan besar dia bakal pakai alasan bagi-bagi harta keluarga buat audit grup dan bagi-bagi kekuasaan. Sialan, harusnya aku nikahin Su Bangxia. Dengan begitu aku bukan cuma dapat resep ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan, tapi juga harta keluarga Ye. Betul, semua orang kira keluarga Ye sedang merosot. Tapi siapa sangka mereka punya basis yang begitu besar di Amerika Latin dan begitu banyak paten budidaya herbal. Semua orang sudah lihat apa yang terjadi belakangan ini. Chen Zhou, aku punya harapan besar padamu. Aku tidak pernah menyangka kau tidak hanya korupsi dana bantuan, tapi juga dikerjain sama cewekmu sendiri. Bisnis keluarga Huo jadi korban karenamu. Kau yang akan tanggung semua tanggung jawabnya. Kakek, aku.
Kakek, aku tahu aku salah. Aku ingin minta maaf secara terbuka. Nangsing, aku selalu tahu kau itu cerdas. Cuma sebelumnya, kondisi kesehatanmu tidak baik. Aku tidak pernah menyangka setelah pulih, kau bisa menangani semuanya dengan begitu tegas. Mirip sekali dengan anakku sendiri. Aku masih harus banyak belajar. Kakek masih perlu membimbingku dengan baik. Ajar, aku akan ajar. Siapkan semuanya, keluarga Huo akan mengadakan pesta lagi untuk mengumumkan bahwa penerus keluarga Huo adalah Huo Nangsing. Baik, kalian semua boleh pergi. Aku dan Nangsing masih ada yang perlu dibicarakan. Paman, kalau kau tidak merebut bangsa dariku, semua ini seharusnya jadi milikku. Semua ini seharusnya milikku. Aku adalah ahli waris sah keluarga Huo Subangxia. Bukankah dulu kau yang paling mencintaiku? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Li Xiuqin, wanita gila. Gabus pijit aku Shidos bisa menghadapimu. Ibu. Kalau ibu tidak membantuku, kau akan melihat anakmu sendiri mati. Chenjo, kau mabuk lagi. Bukankah sudah ibu katakan untuk pergi ke perusahaan dan memperbaiki pembukuan? Memperbaiki pembukuan? Itu jumlah uang yang sangat besar. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Lagi pula aku juga bagian dari keluarga Huo. Huo Nangsing tidak berani melaporkanku ke polisi kan? Chenjo, bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Ibu, bantulah aku membalas dendam dan aku akan menuruti semua perkataan ibu. Aku akan kembali ke perusahaan Huo dan bekerja keras. Janjikan padanya. Tidak ada seorang pun di keluarga Huo yang boleh dihina oleh orang luar. Ayah, aku akan membuat Li Xiuqin, wanita gila itu, dan seluruh keluarga Li membayar untuk ini. Baiklah, ibu tahu harus berbuat apa. Besok kau ikut ibu ke perusahaan Huo untuk membereskan kekacauanmu. Orang-orang yang mengambil uang itu harus mulai menghasilkan uang. Uangku tidak datang dengan cuma-cuma. Beberapa lab itu sudah sedang diselidiki. Biarkan saja dulu untuk saat ini. Suruh seseorang pindahkan segera semua berkas tentang ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan segera. Alihkan semua toko atas namaku keluar. Tawar harganya jika bisa. Saat ini yang paling penting adalah mendapatkan uang tunai segera. Ini buruk. Kita sebelumnya terburu-buru membeli ramuan obat itu mengikat terlalu banyak modal liquid kita. Sekarang, atas namamu, hampir tidak ada uang yang tersisa. Kalau begitu, alihkan ramuannya keluar. Kalau kita alihkan sekarang, semua uang yang kita keluarkan di muka, semua investasi itu, kendali pasar yang kita dapat darinya. Bagaimana dengan itu? Ini kapan? Apa yang paling penting sekarang? Uanglah. Begitu aku melewati rintangan ini, apa yang memang hakku, akan kuambil kembali semuanya. Tuan Muda Huo, waktunya benar-benar tidak cukup. Paling-paling kita hanya bisa menutupi akun-akun dari beberapa bulan terakhir. Kalau mereka mulai menggali, kita tetap tidak akan bisa menyembunyikannya. Sejak paman pulih, di mata kakek, tidak ada ruang untuk orang lain lagi. Karena semua upayaku untuk berdamai sia-sia. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Istriku adalah putri seorang jenderal. Taixuan 9 Revolusi. Kami kit makanan tonik pemulihan baru saja diluncurkan, dan kami sudah menjual lebih dari 500.000 unit. Saat ini, pabrik kami sudah beroperasi dengan kapasitas penuh untuk mengisi ulang stok. Tuan Su, pemasaran berbasis komunitas yang Anda atur sangat efektif. Sekarang, banyak influencer besar secara aktif menghubungi kami meminta produk untuk diulas dan dipromosikan. Itu juga berkat koneksi yang diberikan kakek saya kepada saya. Dupa tidur nyenyak yang Anda hadiahkan telah menjadi alat kunci untuk memecah kebekuan. Namun, karena keterbatasan bahan, dupa tidur nyenyak hanya bisa berada di tangan beberapa orang terpilih. Untungnya, formula pemulihan Taixuan 9 Revolusi kami dapat digunakan sebagai makanan obat untuk aplikasi yang luas. Baru-baru ini, dengan musim flu musim semi sedang berlangsung, penjualan obat antiinflamasi dan obat pilek telah melonjak. Tapi lihat, karena penggunaan obat yang tidak tepat, kasus yang berlarut-larut menjadi pneumonia mikoplasma sangat umum. Itu pengeluaran yang sama sekali tidak perlu. Apotek di bawah grup Su dan Ye jelas menginformasikan kepada pelanggan tentang kontraindikasi obat dan memiliki dokter yang tersedia untuk konsultasi. Tapi, publik pengetahuan medis dasar perlu dipopulerkan dengan cepat. Regulasi obat juga perlu diperkuat. Yang lebih penting, kita perlu menurunkan harga. Sayang. Sayang, ada apa? Katakan sesuatu.
Huo Chenzhou sedang dalam masalah. Tapi kali ini, keluarga Huo pun tidak bisa menolongnya. Apa? Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Huo Chenzhou mencoba membujuk Chu Xiaoxiao untuk menggunakan pengaruh militer ayahnya untuk menandatangani perjanjian pengadaan eksklusif. Dia ingin menggunakan itu agar labnya tidak dilarang. Tapi keluarga Chu memiliki disiplin yang ketat. Chu Xiaoxiao tidak hanya menolak Huo Chenzhou, dia malah melaporkannya ke komite inspeksi. Chu Xiaoxiao ini, dia benar-benar cerdas dan berpikiran jernih. Kakak sulungku dan istrinya ingin menggunakan nama keluarga Huo untuk menekan orang dan menutupinya. Tapi kali ini, kakak sulungku sangat marah. Dia bilang warisan dan reputasi berabad-abad keluarga Huo tidak boleh rusak dengan cara apapun. Jadi dia sendiri yang melaporkannya ke polisi. Bahkan meminta pihak berwenang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Kakak sulungmu, dia biasanya terlihat seperti pria yang lemah lembut. Tapi sebenarnya, dialah yang paling mirip ayahmu. Hanya ketika menyangkut kepentingan keluarga Huo, barulah dia turun tangan. Jadi, kalau begitu, apakah Chu Xiaoxiao juga akan terkena dampaknya? Kamu dan Chu Xiaoxiao baru aja ketemu beberapa kali, tapi kamu udah sangat khawatir sama dia. Aku dan Chu Xiaoxiao, kalau bukan karena Huo Chenzhou berdiri di antara kami, mungkin kami bisa akur. Kalau gitu, sekarang kamu bisa akur sama dia dengan baik. Maksud kamu apa? Maksudku, Chu Xiaoxiao melaporkan Huo Chenzhou. Dan tepat di depan kakak sulung dan istrinya, dia bilang sebagai istrinya, melaporkan suaminya sendiri adalah untuk kepentingan negara dan rakyat. Tapi tindakan ini memang merugikan kepentingan keluarga Huo. Jadi, dia menawarkan untuk pergi tanpa membawa apa-apa sebagai kompensasi. Ini yang dikatakan Chu Xiaoxiao. Pastilah itu yang diajarkan keluarga Chu padanya. Ya, keluarga Chu bukan keluarga yang bisa diremehkan. Kakak sulungku dan istrinya langsung mengangkatnya sebagai anak angkat. Mereka bahkan bilang mereka akan menjadi keluarganya yang baru dan membantunya cari suami baru. Langkah yang cukup cerdik. Gak cuma ganti suami, dia juga dapat orang tua baru. Sayang, sekarang hampir nggak ada lagi yang menentang keluarga Huo kita. Keinginanmu semakin dekat. Sayang, aku mau minta tolong. Sayang, ada apa Nu? Katakan saja, jangan sungkan. Aku mau kamu minta tolong ke pamanmu untuk minta seseorang, lalu kembalikan dia ke keluarga Su. Su Wangqing. Walaupun Su Wangqing pernah menyakitiku, tapi itu semua karena dia terlalu mencintai Huo Chenzhou. Sekarang, karena dia sudah mendapatkan hukumannya, sudahlah, jangan terus menyiksanya. Tapi, Su Wangqing sudah tidak ada di tempat pamanku lagi. Maksudmu apa? Bukannya Huo Chenzhou mengirimnya ke pamanmu? Pamanku hanya memperlakukannya seperti cewek PR biasa. Tidur dengannya dan selesai. Lalu dia mengembalikannya ke Huo Chenzhou. Tapi apa? Huo Chenzhou jijik padanya dan marah karena dia mengacaukan rencananya. Jadi Huo Chenzhou memperlakukannya sebagai cewek PR beneran. Maksudmu, Huo Chenzhou memberikannya ke orang lain? Iya, dan dia menyerahkan Su Wangqing ke banyak orang. Itu juga alasan Li Xiuqin jadi gila, berusaha balas dendam padanya. Aku masih meremehkan betapa kejamnya Huo Chenzhou. Mungkin kamu tetap harus bawa dia kembali dan kirim ke keluarga Su. Baiklah, terserah kamu. Maksud Subangsia apa ini? Kenapa dia dikirim kembali ke keluarga Su? Bukannya dia harusnya dikirim ke keluarga Huo. Huo Chenzhou sudah ditangkap. Maksud Bapak Su adalah Nona Wangqing tetap adalah putri Bapak. Beliau berharap Bapak bisa lebih memperhatikannya. Lihat keadaanmu sekarang. Muka keluarga Su kita sudah benar-benar dipermalukan olehmu. Apa? Hanya karena Subangsia bergabung dengan keluarga Huo, segalanya jadi baik-baik saja sekarang. Bukan itu yang katamu dulu padaku. Dasar anak durhaka, berani-beraninya kamu mengungkit itu. Kalau bukan karena kakakmu, kamu pikir kamu bisa baik-baik saja dan pulang ke rumah. Baik-baik saja? Lihat keadaanku sekarang. Ini kelihatan baik-baik saja bagimu. Kalau dia benar-benar kakak yang baik, dia tidak akan menolak menyelamatkanku waktu itu. Pembohong, kalian semua pembohong. Aku malas bicara denganmu demi kakakmu dan ibumu. Mulai sekarang kamu tinggal di rumah dan istirahat. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu. Ibuku di mana? Dia pergi kemana? Kenapa dia belum datang menemuiku? Kamu masih bertanya? Ibumu demi kamu memohon bantuan ke sana kemari, tapi caranya terlalu kejam. Terlalu banyak orang yang terseret sekarang.
Bahkan aku pun tidak tahu dia ada di mana. Pasti ulah keluarga Huo. Aku akan cari Huo Chenzhou. Aku akan tanya dia kenapa. Aku akan buat dia mengembalikan ibuku. Baik. Aku akan atur kunjunganmu ke penjara untuk menemuinya. Keluarkan aku, keluarkan aku. Apa hakmu menahanku? Di mana pengacara saya? Kamu menahanku sekarang, tapi kamu tetap harus melepas saya saat pengacara saya tiba. Nanti, saya tetapkan menjadi anak keluarga terpandang, pewaris keluarga Huo. Saya seharusnya menikah bangsa. Mendapatkan resep ramuan pemulihan 9 revolusi Taixuan. Demi Swiris Perusan Huo. Ya, acara pernikahan itulah yang salah. Bangsia, aku salah. Bangsia, aku salah. Bangsia, aku salah. Tolong selamatkan aku, Bangsia. Huo Chenzo, ada yang mau menemuimu. Pasti Bangsia. Kamu, Wan King. Kamu di sini ngapain? Apa paman yang menyuruhmu menjemputku? Tidak, paman mengembalikanmu padaku. Lalu siapa? Jadi benar dia. Dia menyerahkanku ke pria lain lagi. Mungkinkah Bangsia? Apa adikmu siap mengirimmu? Su Wan King, kamu benar-benar bodoh. Demi pria seperti itu, kamu bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, bahkan ibu juga hilang. Wan King, katakan sesuatu. Apa adikmu mengirimmu untuk menyelamatkanku? Tidak ada yang mengirimku. Jangan bohong padaku, Wan King. Kamu tidak mungkin datang ke sini sendiri. Benar. Adikku memang mengirimku. Dia mengirimku untuk melihat betapa menyedihkannya dirimu. Pembohong. Seharusnya aku tahu. Aku akhirnya terperosok dalam kekacauan ini. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu berlagak manis dan polos untuk merayuku, lalu mengancamku dengan persetujuan inspeksi obat keluarga Li untuk mengancamku, buat apa aku menikahimu? Kalau bukan karena kamu, Bangsia tidak akan patah hati. Si vidas akan jubiskau biku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Aku akan bunuh kamu. Maka Bangsia akan memaafkanku. Diam. Su Bangsia. Pada akhirnya, kamu yang menang. Halo, saya ingin melaporkan sesuatu. Saya ingin melaporkan Huo Chenzhou atas korupsi dan penyuapan. Saya ingin melaporkan keluarga Li atas penyalahgunaan kekuasaan. Su Wan King, kamu akan mati dengan mengenaskan. Konferensi pers Huo Medical Group kami, Grup Huo, mengenai berbagai insiden yang terjadi sebelumnya yang telah menyita perhatian publik, menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Huo Chenzhou telah ditangkap oleh penegak hukum atas penyalahgunaan dana amal, penggelapan dana bantuan bencana, serta suap dan pemerasan. Grup Huo dengan teguh mendukung semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Tetua dan akan beroperasi secara ketat dalam batasan hukum. Bersamaan dengan itu, kepala keluarga Huo telah mengundurkan diri untuk bertanggung jawab. Huo Chenzhou telah dikeluarkan. Keluarga Huo akan menyumbangkan dana amal 100 juta RMB sebagai kompensasi. Kelak, kami meminta media dan masyarakat untuk terus mengawasi tindakan kami. Grup Huo akan mendirikan kotak surat publik. Jika keluarga Huo atau Grup Huo melakukan pelanggaran atau kesalahan apapun, semua orang dipersilakan untuk mengirimkan laporan. Selain itu, kami menyambut individu berbakat dari berbagai bidang untuk menyumbang saran kepada Grup Huo. Kompensasinya akan sangat besar. Nangsing, Grup Huo kuserahkan padamu. Aku yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Ayah, Ibu, apa kalian benar-benar harus pergi? Aduh, kami hanya pergi untuk kesehatan kami. Susah payah berdiskusi dengan kakek Bangsia. Jangan sampai kamu mengganggu kami. Ibu, kebetulan sekali fasilitas riset kakekku di Amerika Latin sekarang sudah sempurna. Dengan kakek di sana, kalian berdua bisa istirahat dengan baik. Oh, ya. Jangan lupa cek pasarnya. Bagaimanapun, ekspansi bisnis Huo Medical Group bergantung pada bahan baku.
suamiku. Kita belum juga berangkat, tetapi menantu perempuan kita sudah bagi-bagi tugas untuk kita. Hahaha, Bangsia. Kamu dan Nangsing harus saling membantu Bumi, Ibenton. Dan saling mengerti. Kakak laki-lakimu pergi mengantar kakak iparmu. Dia tidak akan kembali. Sayangnya, kakak laki-lakimu... Ayah, bisnis keluarga Huo sangat luas. Aku berharap bisa minta kakak pertama, kakak kedua, dan kakak perempuan ketiga untuk membantuku. Kamu serius? Iya, grup Huo milik keluarga Huo. Kita semua satu keluarga, sudah seharusnya bekerja sama. Tapi jangan-jangan ayah mau pilih kasih ke para kakak lagi, ya? Hahaha. Anakku yang baik. Tidak ada lagi pilih kasih. Aku tidak akan pilih kasih lagi. Sayang, apa kamu benar-benar rela membiarkan mereka ikut campur dalam mengelola grup Huo? Tentu saja. Bagaimanapun juga, kita semua keluarga. Meskipun ada perebutan kekuasaan, tetap ada batasan yang tak bisa dilanggar. Keluarga Huo harus terus diwariskan. Mengapa tidak boleh membiarkan mereka ikut memikul beban? Sayang, aku tahu pilihanku tidak salah. Aku harus berterima kasih padamu, sayangku. Berterima kasih padaku? Kalau bukan karena kamu memanfaatkan resep ramuan pemulihan 9 putaran untuk membangun koneksi, dan tanpa keahlian diplomasimu, aku tak mungkin bisa secepat ini mengukuhkan kekuasaan. Juga tak mungkin bisa bersikap sebegitu lapang untuk membaginya. Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mendapatkan pengakuan mereka. Benar, aku bisa dapatkan pengakuan mereka. Tapi, aku tak mau menyia-nyiakan waktu kita. Itu akan memengaruhi kita. Memengaruhi kita? Benar, sayang. Kita bertemu terlalu terlambat. Kita sudah kehilangan banyak waktu. Aku tak mau menyia-nyiakan lagi waktu untuk perebutan kekuasaan. Sayang, ayo kita punya anak. Anak yang mirip kamu. Dan mirip aku. Kamu bicara apa sih? Sayang, Sayang, aku punya kabar baik buat kamu. Kamu duluan, sayangku. kamu akan jadi ayah. Benarkah? Sayang, kamu akan jadi ibu. Kita juga akan punya bayi. Kalau kamu, sayang, kabar baikmu apa? Buka dan lihatlah. Grup Huo, grup Su, juga grup Y, perwakilannya adalah Su Bangxia. Sayang, visimu dan mimpimu hanya kamu yang bisa mewujudkannya dengan cara terbaik. Oleh karena itu, keluarga Huo, keluarga Su, dan keluarga Y bersedia menggabungkan sumber daya untuk sama-sama mencalonkanmu demi mewujudkan pencapaian besar ini. Luar biasa, inilah kedamaian dan kemakmuran yang kita impikan.